Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Sobat Belajar Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ini kita di sini ada 6 transaksi ya. Soalnya dapat dilihat di deskripsi. Tanggal 1 nomor 1 tanggal 5 Januari 2020, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500.000 pada perusahaannya pada PT Jaya Abadi. Nah, langkah pertama adalah kita lihat dulu itu bulan Januari, kita tulis di sini yaitu Januari. Tanggalnya tanggal 5. Nah, apa yang terjadi ketika investasi 500.000 masuk? Maka perusahaannya bertambah uangnya. Uang di akuntansi disebut kas. Maka kita tulis di sini kas 500.000. Mohon maaf ya teman-teman jika kameranya ngeblur, autofokusnya aktif ya. Dan di sini modalnya bertambah 500.000. Masih ingat teman-teman ya? Bersama dasar akuntansi itu adalah rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal. Keterangannya modal awal. Kita kasih tanda seperti ini yang tidak terpakai supaya tidak membingungkan. Lalu tanggal berikutnya tanggal 11. Tanggal 11 Januari 2020 dibayar uang sejumlah 20.000 untuk sewa kantor selama 1 tahun. Karena perusahaan menyewa, maka mengeluarkan uang. Berhubungan uang di sini adalah kas. Berapa? Yaitu 20 juta. Oh ya, mohon maaf tadi kita kurang 0 teman-teman. Di sini dari 500 juta ternyata. Ini 20 juta. Karena berkurang kita kasih kurung, dan di sini juga mempengaruhi pengeluaran ya, modal. Sewa kantor di sini boleh sewa kantor. Maka setelah itu supaya terlihat rapi kita kasih penggaris seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita kurangkan 480 juta. Ini yang gak terpakai juga dikasih. Lalu ini juga 480 juta. Baik, tanggal 11 selesai. Berikutnya yaitu tanggal 15. Tanggal 15 transaksinya adalah membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta rupiah. Maka karena kita membeli peralatan dan perlengkapan, maka yang pertama adalah tentu yang pertama peralatan juga, yaitu 10 juta. Kita tulis ini 10 juta. Lalu berikutnya itu perlengkapan kantor bertambah juga 5 juta. Nah, karena pembeliannya itu memakai kas kan tunai, maka di sini yang berkurang adalah kasnya sebesar 10 tambah 5 itu 15 juta ya. 15 juta. Nah, di sini keterangan saya kasih tanda pin. Keterangannya bisa pembelian perlengkapan dan peralatan. Boleh perlengkapan dan peralatan. Nah, setelah kita selesai bertransaksi, kita garis lagi
supaya memudahkan dalam perhitungan ya. Oke teman-teman, ini 00, ini berarti 5, 7, 1, 6. Nah 465 ini turun 5 juta, ini turun 10 juta, dan ini juga turun 480 juta. Oke, tanggal 15 selesai. Berikutnya yaitu tanggal 20. Tanggal 20 itu berbunyi menerima pendapatan dari customer sebesar 10 juta. Nah, karena dapat pendapatan maka bertambah uangnya ya, 10 juta. Nah, ini dengan ini di sini 10 juta. Keterangannya bisa ditulis pendapatan jasa. Oke. Lalu kita jumlah ya. Kasnya bertambah menjadi 475 juta. Ini 5 juta, ini 10 juta, ini 490 juta. Pokoknya kuncinya adalah seimbang antara aktiva dan pasiva. Berikutnya tanggal 25. Maaf ya, saya agak pilek sehingga suaranya seperti ini. Tanggal 25 membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Kalau membayar gaji maka uang kita berkurang sebanyak 20 juta. Uang itu kas 20 juta dikurung, lalu berpengaruh terhadap modal 20 juta. Bisa jadi ya, ini kita kasih beban gaji keterangannya, lalu kita berikan penggaris supaya rapi. 475 dikurangi 20 jadi 455 ya ini. Oke, ini tidak usah titik di sini. Ini turun 5 juta, lalu ini 10 juta, dan ini turun jadi 470 juta. Selesai. Semasa sekali kita cek ya apakah ini seimbang antara aktiva dan pasiva. Kita cek dulu sebentar. 460 juta seimbang. Tanggal 27 terakhir. Ini juga sering ditanyakan yang tanggal 27 ini. Perlengkapan yang tersisa 3 juta. Kasus seperti ini teman-teman, jangan langsung dimasukkan 3 jutanya ya. Di sini posisinya kita perlengkapan yang ada itu 5 juta. Padahal di situ justru kalimatnya perlengkapan yang tersisa. Berarti jawaban terakhirnya itu harusnya perlengkapannya adalah 3 juta. Maka caranya di sini adalah kita hitung di sini perlengkapan yang ada berapa? 5 juta. Perlengkapan yang tersisa berapa? 3 juta. Maka yang terpakai adalah 5 juta dikurangi 3 juta yaitu 2 juta. Maka di sini yang kita tulis perlengkapannya adalah 2 juta. Nah, nggak ada hubungan dengan kas, piutang nggak ada, ini juga nggak ada, berpengaruh dengan ini. Nah, ini 2 juta modal.
Nah, ini bisa tertulis ya, perlengkapan yang tersisa bisa, atau beban perlengkapan bisa. Ini terpakai. Nah, ini aja bahasanya, terpakai lebih pas ya. Nah, lalu kita penggaris lagi. Oke, kita turunkan 455 juta. Ini kita kurangkan jadi 3 juta. Ini gak ada sisa ya. 10 juta peralatan, utangnya tadi tidak ada di soal ini. 470, berarti ini 468. Nah, 468 kita cek dulu. 455 tambah 458 tambah 10 pas ya, sama balance. Oke teman-teman, kuncinya adalah di akhir aktiva sama dengan pasiva. Oke, sementara dulu, jika ada yang bertanya silakan komen di kolom komentar ya. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.